Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Dita Novia Asada di sini. Nah, sekarang malam ini aku lagi berada di pintu gerbang Pondok Pesantren Putri Raudatul Tholibat. Tapi malam ini kayak ada vibes horor-horornya gak sih? Malam ini pukul 9 pas. Tapi di dalam rame banget. Apa jangan-jangan santri goib pada lagi belajar? Ih, serem. Tapi nggak apa-apa, karena aku adalah partner yang baik dan berhubung partner aku Mbak Yaya dan juga Mbak Novel, mereka lagi males buat ngevlog, jadi aku akan mencoba dengan keberanian yang sangat besar. Kameramen siap? Oke, kalau kameramen siap, kameramen maju duluan. Control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. Ya aku sebenarnya dan kayaknya guys, ternyata bukan santri goib yang lagi belajar. Emang ada santriwati beneran yang lagi belajar. Coba di sini ikut aku. Guys, ini siapa ya? Kenapa dari tadi ngawasin aja? Gimana Pak, kita tanyain aja. Sis, jangan kita tanya. Assalamualaikum. Beneran Mbak. Ya, maaf boleh mengganggu waktu di sini sebentar. Ya nggak apa-apa, silakan. Nah, sebelumnya berperkenalan dulu, ini dengan Mbak siapa? Oh iya, baik, nama saya Mita Ayu Fernanda, biasa dipanggil Mita. Oh, Mbak Mita ya. Mbak Mita ini di sini sebagai apa kalau boleh tahu? Saya sebagai Ketua Ismawati. Oh, Ketua Ismawati. Saya mau tanya Mbak, kira-kira santriwati sebanyak ini dikumpulin di satu tempat, kira-kira ini lagi kegiatan apa ya? Oh ya, ini jadi lagi kegiatan takror kok namanya. Takror? Iya. Takror itu apa? Nah, jadi takror itu semacam belajar bersama atau musyawarah bersama. Nah, kata takror sendiri merupakan serapan dari lafadz takroron yang merupakan salah satu isim masdar dari lafadz karroro yang artinya mengulang. Nah, jadi mengulang di sini itu maksudnya mengulang apa yang telah dipelajari ketika di kelas, seperti itu. Oh, gitu ya. Terus konsepnya ini per kelas atau emang dikelompokin sendiri dari sininya atau gimana itu Mbak? Oh, untuk konsepnya sendiri dia dikelompokkan per kelas. Jadi mereka belajar bersama kelasnya masing-masing. Ada yang di halaman seperti itu, ada yang di musola, ada juga yang di aula seperti itu. Ya. Jadi mereka itu belajar tidak sendirian, tapi didampingi oleh para wali kelasnya masing-masing. Oh iya. Ya, dan untuk sistem pembelajarannya sendiri itu diserahkan pada wali kelas masing-masing. Jadi beliau-beliau diberi kebebasan untuk memberikan sistem pembelajaran yang cocok untuk anak-anaknya masing-masing seperti itu. Oh gitu. Nah, tujuan adanya takror ini tersendiri buat apa sih Mbak? Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu kan belajar bersama atau mengulang pelajaran. Nah, oleh tentunya tujuannya pun untuk siswa itu agar lebih memahami apa yang telah mereka pelajari ketika di kelas. Kadang kan ada kalanya siswa itu di kelas kurang fokus dengan pelajaran mereka. Kadang ada yang cerita atau mungkin tertidur di kelas. Nah, jadi dengan kesempatan takror ini, mereka dapat mengulang pelajarannya kembali sehingga dapat mengetahui apa yang sempat terlewatkan di kelas. Oh gitu. Nah, konsep takror ini kan tadi mengulas pelajaran yang kemarinnya. Kadang bisa nggak sih kalau takror itu dibuat untuk belajar besoknya kayak gitu? Bisa nggak? Nah, tentu bisa. Jadi setelah mereka belajar apa yang tadi pelajari yang kemarin itu, jadi mereka bisa menambah sesuai apa yang mereka inginkan, atau mungkin wali kelasnya memberikan pertanyaan atau memberikan tugas untuk mereka atau memberikan materi juga bisa seperti. Nah, berarti ada kalanya si per kelas itu dikonsep sendiri gitu ya Mbak ya? Ya, jadi diserahkan kepada mereka sendirilah, otonomi kelasnya masing-masing seperti. Iya gitu. Ya udah Mbak, kalau gitu saya boleh lihat-lihat Mbak? Ya silakan. Baik, makasih ya Mbak, maaf mengganggu waktunya. Selamat permisi, assalamualaikum. Salam. Nah guys, karena tadi kita udah menanyai
Ketua Ismawatinya langsung, sekarang kita akan tanya-tanya ke santriwati yang sedang di sini. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita tanyai? Sus. Salah aku. Gimana kalau ada yang di sana aja? Kameramen setuju? Oke, cekidot. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya boleh. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Saya Nuris Syahar, biasa dipanggil dengan Nuris. Oh, Mbak Nuris. Mbak Nuris ini kalau boleh tahu dari kelas berapa ya? Dari kelas 1 Sanawiyah A. Dari kelas 1 Sanawiyah A. Mau tanya-tanya sebentar nih Mbak ya? Ya boleh. Menurut Mbak, tanggapan tentang takror ini tersendiri itu apa sih? Tanggapan saya tentang takror sangat bermanfaat untuk mengisi kegiatan di malam hari, apalagi setelah Isya itu lebih baik, bukan lebih baik, apa ya, untuk mudzakarah itu bagus. Gitu ya Mbak ya. Jadi nggak gabut-gabut banget gitu lah ya, mengisi kekosongan. Nah, maksudnya itu kan pagi Mbak sekolah ya, terus siang juga sekolah, malam sekolah lagi. Ini bisa dikatakan sekolah lah ya, kan belajar lagi gitu. Nah, perasaan Mbak itu gimana sih? Perasaan saya mengikuti takror ya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman banyak. Oh gitu. Oke. Terus nilai positif tersendiri menurut Mbak dari takror itu tuh apa? Nilai positif dari takror itu kita dapat ya mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang tadi siang diajarkan gitu. Oh gitu. Di kelas Mbak ini ada Rois Am tetap atau diacak oleh wali kelasnya sendiri? Kebetulan saya Rois Am tetapnya. Oh iya. Terus ini konsepnya takrornya Mbak itu gimana sih kalau boleh tahu? Biasanya ini diisi oleh pembaca sorogan gitu, seperti sorogan. Terus yang lainnya kan, yang sorogan berapa anak? Yang sorogan ya sampai 5-6 anak. Terus yang lainnya itu ngapain? Yang lainnya berdiskusi, ya mudzakarah. Oh gitu. Oh, boleh. Nah, terus tanggapan, pesan dan kesan Mbak Nuris ini apa sih? Pesan dan kesan untuk takror. Iya, pesan dan kesan untuk takror. Untuk takror ya semoga kita bisa memanfaatkan takror ini lebih baik lagi. Iya, semoga ya Mbak ya. Karena kebanyakan kan banyak mainnya ya Mbak ya. Ya, di takror ini lebih serius lagi dan pelajarannya lebih meresap lagi. Oke, udah Mbak. Gak ada pesan dan kesan lagi? Cukup. Oke. Makasih ya Mbak sebelumnya. Maaf juga udah mengganggu waktunya belajar. Saya permisi ya Mbak. Saya mau lanjut lagi cari-cari orang. Oke, terima kasih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah tanya ke Ketua Ismawati, tanya juga ke Santriwati. Sekarang kita bakalan tanya ke pengampunya mereka. Nah, kira-kira pengampu siapa ya yang bakal kita tanyain? Gimana kalau lanjut lagi ke arah sana? Kameramen setuju? Oke, kita lanjut. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shine? Assalamualaikum, permisi. Maaf Bapak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Ya, saya Kapit. Oh, Bapak Hafid ini mewali kelas kelas berapa? 3 Sanawiyah A. 3 Sanawiyah A. Baik. Bapak Hafid, menurut Bapak bagaimana tanggapan Anda tentang kegiatan takror ini? Ya, untuk kegiatan takror ini memang kan kalau takror itu adalah istilahnya untuk mengulang pelajaran. Jadi sangat baik ketika kita setelah mempelajari di kelas terus kemudian diulas kembali di dalam takrormu. Terus kemudian untuk kegiatannya sendiri kan kita menyesuaikan tentang kebutuhan dari teman-teman sendiri. Jadi misalnya kalau nanti itu
lebih kita tekankan tentang pembahasan nahwu, maka ya juga takrornya pun yang lebih dibahas itu di nahwunya. Dan juga ketika di fikih maka di fikih. Jadi enggak setiap hari terus fikih terus enggak, tapi dia itu berseli gantian. Oh, berarti ganti-gantian. Iya. Jadi untuk membantu bagaimana caranya siswi itu bisa lebih memahami, nanti diulang bersama, dibahas bersama satu kelas, terus kemudian Bapak Ibu gurunya itu Dewan Asatid menemani kalau ada kejanggalan yang diskalkan nanti dibantu untuk menjelaskan. Oh gitu. Nah, kelas Bapak sendiri ini ada konsep tersendiri nggak untuk takrornya itu? Atau sama kayak takror-takror yang lain? Mungkin ya hampir sama. Kalau rata-rata kan di sini lebih ditekankan kan yang pertama dari teman-teman sendiri itu bermusyawarah. Terus kemudian ada sebagian siswi yang sorokan bergantian membaca, yaitu mulai dari caranya membaca dengan benar, dengan lahirnya. Terus kemudian untuk teman-teman sendiri kalau di sini sebetulnya itu bergantian. Ada kalanya isi, yaitu ada yang mempresentasikan pelajarannya didengarkan bersama dengan teman-teman. Terus kemudian ketika ada kejanggalan, keiskalan itu bahas bersama. Terus kemudian suatu saat juga teman-teman juga sorokan sendiri dengan temannya yang lebih mengetahui tentang pelajaran tersebut. Jadi saling membantu. Oke. Nah, ada Rais Am tetap atau biasanya Bapak perlu bergantian nih? Kalau Rois Amnya ada yang paling utama. Cuma kami arahkan untuk bergantian, tujuannya agar semuanya itu merata bisa belajar untuk menyampaikannya. Terus maksimal dan minimalnya yang maju sorokan ini berapa anak? Kalau itu kondisional tergantung waktunya dan juga tergantung dengan kemampuan siswa. Kalau memang satu hari ataupun satu malam satu pertemuan itu cukup satu. Jadi kita usahakan semaksimalnya. Nah, nilai positif sendiri menurut Bapak, apa sih nilai positif dari takror ditemani oleh wali kelas ini? Ya nanti kan kalau takror dengan wali kelas itu kan bisa lebih kondusif. Terus kemudian ketika ada kejanggalan dalam pembahasan yang telah dipelajari bersama itu bisa langsung dibantu bersama dengan wali kelasnya. Tidak ngambang gitu kayak masalah. Lebih cepat untuk terselesaikan. Nah, yang terakhir nih Kak ya, ada nggak sih pesan dan kesan buat kita-kita ini yang lagi takror kayak gitu? Jadi kalau memang kita itu ingin memanfaatkan waktunya, jadi di dalam takror itu kan waktunya lebih bebas, istilahnya itu nggak terpaku seperti halnya sekolah. Kalau sekolah kan kita hanya diberikan ilmu terus nggak ada evaluasinya. Evaluasi tidak kita kroniki. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana caranya kita bisa mengulas ilmunya, terus kemudian mengembangkannya itu di takror niki. Jadi jangan sampai kita tuh menyanyiakan waktu takror tersebut. Oh iya, jadi selain diniyah juga harus serius, takror juga harus serius kita Pak ya. Gitu. Baik, cepet sekian ya Pak ya, mau tinggal waktunya hari. Emang? Nah guys, ternyata di Pondok Pesantren Rodotul Tholibat ini, kegiatan malamnya salah satunya itu adalah takror bersama. Nah, takror ini itu bukan seminggu full, jadi Senin malam Selasa dan juga Kamis malam Jumat itu mereka free, jadi mereka libur dan diganti dengan kegiatan yang lainnya. Nah, takror tersendiri ini punya banyak banget manfaatnya, jadi bikin belajar jadi tambah semangat. Karena kondisinya yang gak formal-formal banget kayak waktu diniyah dan lebih nyantai gitu. Oke guys, tadi itu keseruan kita buat nyepoin kegiatan malam-malam di Pondok Pesantren Rodotul Tholibat. Tapi itu apa ya? Ada yang orang di sana. Kira-kira ngapain? Coba kita tanya lagi aja. Oke, ikuti aku. To latch myself out of your space, far away until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Permisi Mbak, maaf boleh minjem ini sebentar? Ya nggak apa-apa.
Sebelumnya, boleh tahu nama mbaknya siapa? Ya, dengan saya Dwi Kuginarina. Biasa dipanggilin Mbak Dwi. Oh, Mbak Dwi. Mbak Dwi ini kalau boleh tahu dari kelas berapa? Kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah. Kalau saya dengar-dengar kelas 2 aliyah itu casting ya Mbak ya? Berarti bisa dibilang Mbak Dwi ini udah lulus ya? Nah, udah lulus tapi masih takror nih. Masih wajib takror ya Mbak ya? Ya, wajib. Tanggapan tersendiri Mbak, udah lulus tapi tetap wajib takror itu gimana sih? Walaupun awal-awal kami merasa keberatan, tapi dengan berjalannya waktu, kami mulai menikmati takror di kelas 3 aliyah ini. Jadi awalnya terpaksa lalu terbiasa gitu ya Kia. Nah terus ya Mbak ya, ini konsep kelas 3 aliyah ini sama dengan konsep kelas-kelas lainnya yang lainnya atau berbeda maksudnya? Kalau konsep kurang lebih sama dengan kelas-kelas lain, yakni diadakannya sorogan dan memberi materi di hari-hari tertentu. Oh gitu. Jadi kurang lebih sama tapi agak beda-beda dikit gitu lah ya Blanco. Oke, boleh. Ya udah baiknya gitu aja yang mau saya tanyain. Maaf ya udah mengganggu waktunya. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih Mbak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah guys, udah nih tanya-tanyanya udah selesai. Semuanya udah selesai. Ternyata di Pondok Pesantren Rodotul Tholibat ini ada takror juga buat yang udah lulus dan mereka nggak terpaksa. Mereka awalnya terpaksa, benar. Tapi lama-lama mereka terbiasa karena serunya takror di Pondok Pesantren Rodotul Tholibat. Oke guys, mungkin cukup sekian vlog malam ini. Aku Ditanufia Asada. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.